syiddah, memiliki sifat al-istifal, didatarkan saja lidahnya dan sebagainya. Itu dari pembahasan tentang sifatul huruf. Pembahasan kemarin tentang makharijul huruf ada 5 bagian. Kemudian yang am, yang khas ada 17 titik. Begitupun dengan sifatul huruf. Jumlahnya Imam Al-Ghazali mengatakan 17 titik, sama persis dengan 17 titik yang dimiliki pada kaidah makharijul huruf. 17 titik cuma hanya 2 bagian saja. Kalau makhraj kemarin ada 5 bagian, mungkin lebih panjang catatannya. Tapi kalau sifatul huruf hanya 2 bagian saja. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Itu disebut sebagai sifatul huruf. Sifatul huruf terbagi 2. Yang pertama, sifat yang berlawanan disebut sebagai sifat lahadidul. Laha ahaditun. Sedangkan sifat yang tidak berlawanan tambahkan dengan kalimat laisa di awalnya menjadi laisa lahaditun. Atau ada sebagian mengatakan al-mutabadah. Al-mutabadah. Ada sebagian pandangan Imam Syibawayh mengatakan sifat al-mutabadah dan sifat ghair al-mutabadah. Kalau pandangan Imam Al-Ghazali sama saja kalimatnya sebetulnya, lahadidun, dan yang kedua tambahkan kalimat laisa lahadidun. Sifat lahadidun yakni sifat yang memiliki lawan, yang berlawanan. Kalau sifatnya A pasti ada sifat B. Kalau sifatnya C pasti sifatnya D. Itu ada berlawanan. Dan sifat laisa lahadidun yang lawannya yakni tidak memiliki lawan, yang tidak berlawanan. Kalau sifatnya lemah, ya lemah saja. Kalau sifatnya kuat, ya kuat saja. Kalau sifatnya memantul, ya memantul saja. Itu ada tentang sifatul huruf. Baik, kita akan bahas pada sifat yang pertama yang memiliki lawan kata, yang memiliki lawan, yakni sifat lahadidun. Sifat lahadidun nanti kita bahas pada hari ini insya Allah sampai tuntas. Bahkan sampai kalau nanti waktunya cukup kita bahas sampai kepada sifat yang kedua laisa lahadidun. Sehingga nanti pertemuan yang kelima kita sudah mengkaji langsung kepada Al-Quran. Kita contohkan kepada Al-Quran. Sifat lahadidun yang pertama kita contohkan ini asyiddah. Asyiddah lawannya ar-rakhabah. Asyiddah lawannya ar-rakhabah. Baca kita. Asyiddah. Asyiddah dan lawannya ar-rakhabah. Insyaallah. Asyiddah dan ar-rakhabah. Namun di antara sifat asyiddah dan sifat ar-rakhabah memiliki pertengahan. Karena saking kuatnya sifat syiddah dan lemahnya sifat ar-rakhabah, maka ada yang mengenengahkan disebut sebagai sifat at-tawasut. At-tawasut. Jadi kaidah daripada lahadidun yang pertama asyiddah lawannya ar-rakhabah. Sifatnya syiddah dan lawannya rakhabah. Dan ada pertengahan disebut sebagai sifat at-tawasut, pengenengah di antara sifat syiddah dan sifat rakhabah. Kemudian kita bahas secara umum bagian yang pertama sifat asyiddah dan ar-rakhabah berikut dengan at-tawasut. Ini berhubungan dengan suara. Sifat yang berhubungan dengan suara, pengucapan. Artinya ketika membaca Al-Quran dikatakan kita sedang qiraatul Quran, dikatakan kita sedang bertilawah Al-Quran, dikatakan kita sedang beramal Al-Quran, dipastikan harus melalui suara yang jelas. Maka suara yang jelas ini tertuang pada sifat asyiddah
dan ar-rakhawah berikut at-tawassul. Jadi kaidah yang pertama, sifat lahadidun ini berhubungan dengan suara, saud, dengan suara. Insyaallah. Suara yang bagaimana? Kalau asyiddah itu suara yang tertahan, atau kalau bahasa maknanya itu asyiddah itu yang kuat. Jadi pengucapan suara yang kuat, terucap suara yang kuat ketika hendak membaca Al-Quran. Sedangkan ar-rakhawah berarti lawannya. Kalau lawannya suara yang tertahan, berarti ar-rakhawah suara yang mengalir. Suara yang mengalir, atau bahasanya suara yang lawan daripada kuat, yang lemah. Suara yang lemah, Masya Allah. Atau dikatakan lunak, atau dikatakan lunak. Jadi syiddah itu kuat, sedangkan ar-rakhawah itu lemah atau lunak. Sedangkan pertengahan at-tawassul berarti tengah-tengah di antara keduanya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lunak. Itu sifat at-tawassul sebagai penengah. Saking kuatnya sifat syiddah, maka ada sebagai pembatas di sana, pembeda, yakni suara yang at-tawassul, yang penengah, yakni tidak terlalu kuat pengucapannya dan tidak terlalu lemah. Insyaallah. Baik, dipastikan bagian yang pertama ini semua di antara 28 itu dihabiskan. Jadi 28 huruf hijaiyah yang kemarin kita sudah kita kaji tentang makhrajnya, tertuang pada 3 bagian ini, asyiddah, ar-rakhawah, dan at-tawassul. Kita ambil suara daripada yang tertahan, yaitu sifat asyiddah. Hurufnya berjumlah 10. Hurufnya berjumlah ada 8. Suaranya ada, hurufnya ada 8 saja. Kalau kita simpulkan hurufnya, yakni qa, qaf, hamzah. Ini bukan alif, hamzah. Atau kalau dipathakan menjadi a gitu ya. Jim, ba, dan kaf dan ta. Jumlahnya ada 8. Jadi yang termasuk huruf yang sifatnya tertahan, pengucapannya kuat, yaitu ada 8. Kalau kita simpulkan menjadi pokok, ajib, dekat. Pokok, ajib, dekat. Bukan baju di toko. Nanti ada pembahasan. Pokok, ajib, dekat. Jadi kalau mau cari baju yang toko terdekat, di sini tokonya ajib dan dekat posisinya. Jadi kita simpulkan menjadi pokok, ajib, dekat. Biar mudah saja. Nanti suatu saat kalau kata ada kita pembahasan LTQ nanti, Masya Allah. LTQ karena itu berhubungan dengan dengan hidup kita, Masya Allah. Maka nanti kita mudah sekali menghafal. Oh, huruf syiddah itu ternyata tertuang pada pokok, ajib, dekat. Pokok, ajib, dekat. Berarti 8 huruf yang mengandung sifat syiddah ini ditambah penekanannya lebih banyak, lebih kuat dibandingkan dengan sifat huruf-huruf yang lainnya. O ketika disukunkan atau difathahkan ataupun ditasdidkan maka bunyinya al-qariq. Al-qariq, pengucapannya ada penekanan di dalamnya. Contoh misalkan kalimat yang kita sering ucap di Al-Baqarah 255 ayat kursi, illa bima dari kalimat sya'ud. Hamzahnya ini salah satu bagian daripada sifat asyiddah, maka ditekan akhirnya illa bima sya'. Ada penekanan di dalamnya. Kalau tidak dihadirkan penekanan pada hamzahnya, pada wakaf illa bima sya', dipastikan seolah-olah kita menghilangkan satu huruf hamzah. Kalau kita hilangkan satu huruf hamzah, maka maknanya akan beda. Jadi mulai hari ini yang biasa ruqyah mandiri di rumahnya, Masya Allah, atau zikir pagi dan petang, atau menjelang tidur, Insya Allah, atau setelah sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis yang sahih dijelaskan, seseorang yang mendawamkan ayat kursi setiap ba'da sholatnya
Tidak ada satu penghalang pun untuk masuk dalam surga baginya kecuali kematian saja. Masya Allah. Jadi mulai hari ini didawamkan ayat kursinya sepanjang hayat kita selesai sholat, baik yang fardu utama terutama dan juga yang sunnah. Hanya beberapa menit saja, bahkan cuma detik saja, 1 menit kita baca ditambah dengan zikirnya. Atau boleh jadi yang ruqyah kita sering lakukan, katanya Masya Allah bekasnya belum terasa. Mungkin salah satu persoalannya adalah dalam segi pengucapan makharijul huruf dan sifat hurufnya yang belum tersampaikan. Karena bacaan yang terbaik meliputi bacaan baginda Rasulullah SAW yang terliputi dalam qiraatus sab'ah, yang kita kaji salah satunya adalah qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Kajian bersanad yang tartil mutawatir yang boleh dibaca ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita hadirkan sifat yang kedua, at-tawassul, lawannya pertengahannya, yakni pertengahan. Huruf yang diucapkan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, jumlahnya hanya 5 saja. Huruf at-tawassul ada 5, yakni kalau ingin selamat maka lari aman, lam, ra, ain, mim, dan nun. Simpulnya menjadi lari aman, asal jangan lari dari kehidupan saja, dari kenyataan. Jadi yang 5 ini sifat at-tawassul. Pengucapannya tidak kuat dan tidak lemah. Kita ulang lagi. Asyiddah jumlah hurufnya ada 8, at-tawassul ada 5. Pertanyaannya 8 tambah 5 berapa? 13 tambah berapa? Hasilnya 28. 15. Artinya secara tidak langsung huruf ar-rakhawah sisa daripada keduanya. Jadi 15 sisa yang kita tidak sebutkan di sini, kita tidak catat, berarti dituangkan kepada satu sifat namanya ar-rakhawah. Sifatnya lemah, sifatnya lunak, sifatnya mengalir nafas. Suara apa? Nafas, suaranya mengalir sehingga tertuangnya menjadi lemah saja pengucapannya. Berarti ini baca Quran harus sesuai dengan kaidah sifatul huruf. Kita ambil contoh saja 2 huruf yang berbeda. Ada hamzah, tadi kita sudah contohkan, dengan huruf yang selainnya, yakni ar-rakhawah, misalkan huruf fa di sini atau huruf sin saja. Pokoknya selain daripada sifat syiddah dan tawassul. Kalau ada pengucapan bacaan alladzina lamnya bertasdid, maka jangan diucapkan berlebihan dengan tasdidnya. Contoh misalkan alladzina tidak, atau kalimat yang di dalam surah Al-Fatihah kita ulang berkali-kali dalam sholat kita, iyyaka tidak dengan sesuatu yang berlebihan dalam memberikan tasdidnya. Karena huruf ya itu bukan kategori huruf asyiddah, bukan juga huruf yang netral seperti at-tawassul, berarti masuk pada huruf ar-rakhawah, huruf yang lunak. Tidak berlebihan kalimatnya iyyaka, cukup dengan kalimat iyyaka. Tidak dengan penekanan yang lebih. Yang lebih hanyalah huruf-huruf asyiddah saja. Contohnya mana? Tadi at-tariq. Jangan dibaca at-tariq, tapi penekanan yang lebih. At-tariq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tambahkan dengan tekanan yang lebih. Qul huwallahu ahad. Pada dal bagian daripada huruf asyiddah. Maka ahad tidak lemah pengucapannya, tidak dibaca qul huwallahu ahad. Penekanan yang lebih. Itu perbedaan pengucapan sifat huruf yang harus kita perbaiki dalam kehidupan bacaan. Alladzi berarti tidak dikatakan alladzina walladzina, tidak, tapi alladzina ditambah dengan sifat yang lain nanti alladzina ghairil maghdubi alaihim walad. Huruf masuk huruf syiddah bukan? Tidak. At-tawassul bukan? Tidak. Berarti hurufnya lunak.
huruf yang lunak, huruf ar-rakhawah, maka baca cukup dengan ghairil maghdubi 'alaihim walau tidak dengan penekanan lebih, walau apalagi dengan huruf lamnya walau ini berlebihan, karena bukan bagian daripada sifat yang harus ditambah berlebihan daripada penekanan huruf-huruf. Maka dari itu, masya Allah, kita dapat membedakan mana nih huruf-huruf yang penekanan yang lebih, mana yang sedang-sedang saja, mana yang lemah kategorinya. Jangan seperti itu. Semua kata, mau apapun orangnya, siapapun itu, yang dibaca bahasanya apapun, kalau sudah mengenai bacaan Al-Quran sama semuanya. Bahkan semua tertuju pada bacaannya contohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Untuk kaidah yang pertama sudah bisa dipahami belum? Nah, ya. Jadi untuk sifat ar-rakhawah yang dulu kita tulis, nanti ditulis di rumah sebagai PR untuk pekan depan. PR-nya apa? Jadi banyak langsung nggak dikumpulkan. Kalau anak-anak TPA mungkin dikumpulkan ya, kumpulkan tugasnya ya. Tapi kalau ibu-ibu cukup dikumpulkan di dalam hatinya saja. Cuma sebagai syarat catat buat kehidupan selama sepekan, catat sifat-sifat selain daripada yang belum kita tuliskan di sini. Sudah ditulis semua? Kita masuk kepada sifat lahar di dunia yang kedua. Al-hamsu, lawannya al-jahru. Al-hamsu lawannya al-jahru. Insyaallah. Al-hamsu lawannya al-jahru. Untuk pengenengah seperti at-tawassul tadi, kita hanya hadirkan pada sifat yang pertama saja. 2, 3, 4, 5 nanti nggak ketemu lagi sifat yang pertengahan. Jadi yang pertengahan cuma satu saja, yakni at-tawassul saja pada sifat asyiddah dengan ar-rakhawah. Jadi sifat yang kedua al-hamsu lawannya adalah al-jahru. Kalau asyiddah dan ar-rakhawah tadi berhubungan erat dengan suara, kalau al-hamsu dengan al-jahru berhubungan erat dengan pernafasan. Masya Allah, nafasnya berfungsi di sini. Nafas yang terbaik adalah nafas yang selalu bergantian antara waqaf yang satu dengan waqaf yang kedua. Maka ketika baca Quran, waqafnya nafasnya berhenti, dipastikan nafas yang mengandung pahala begitu banyak sekali, Masya Allah. Jadi kalau ingin nafasnya enggak terbuang sia-sia begitu saja, apalagi dipakai tidur misalkan ya, Masya Allah, banyak-banyak baca Al-Quran. Karena setiap pergantian ayatnya itu berhentinya saja mengandung ibadah, apalagi ketika dipakai untuk baca Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suaranya mengandung ibadah, nafas mengandung ibadah, karena tertuang pada sifatul huruf yang kita amalkan dalam tilawat Al-Quran kita, Masya Allah. Dan berhentinya pun jadi ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti untuk mewakafkan setiap ayat demi ayat, berhentinya saja jadi ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Al-hamsu, al-jahru berhubungan dengan nafas, pernafasan. Ada nafas yang berfungsi di dalam sifat tersebut. Al-hamsu berarti nafasnya yang mengalir. Nafas yang mengalir sampai terasa kepada permukaan rongga mulut kita. Jadi sifat al-hamsu itu nafas yang mengalir sampai terasa kepada rongga mulut kita. Sebelumnya di sini ada jamaah yang baru. Nah, ada yang baru ya? Atau semuanya sudah hadir sebelumnya? Khawatir ada yang baru, takut tertinggal kita. Jadi al-hamsu itu nafas yang mengalir. Lawannya berarti al-jahru, nafas yang tersendat. Nafas yang tersendat atau tertahan, kalau bahasa maknanya tertahan. Secara umum kita dapat artikan sifat al-hamsu dan al-jahru itu, kalau al-hamsu nafasnya di luar posisi, nafasnya terasa di luar. Ketika mengucapkan huruf-huruf al-hamsu, nafasnya ada
di permukaan daripada rongga mulutnya. Kalau al-jahru berarti nggak ada di dalam, hanya di dalam saja. Napasnya hanya di dalam saja, tertahan, tidak keluar. Kalau kita simpulkan al-hamzu itu hurufnya adalah huruf yang error. Mungkin kita sering sebut kalau punya sesuatu yang nggak bisa digunakan jadi error gitu ya. Kita lanjutkan huruf al-hamzu itu ada 10. Ha, fa, sin, ha, kha, shad, sa, kaf dan kaf. Itu yang alhamdulillah. Ya, al-hamzu. Hurufnya ada 10. Ada huruf ha, ada fa, ada sa, ada ha, ada sya, ada kha, ada so, sa, kaf dan huruf ta. 10 jumlah hurufnya. Dari 10 huruf al-hamzu ini kalau kita kumpulkan menjadi error. Apa error? Hafez, sahasir, susah kata. Hafez, sahasir, susah kata. Jadi 10 huruf ini napasnya wajib keluar ke permukaan rongga mulutnya. Kalau napasnya tidak keluar, dipastikan pengucapan daripada huruf yang 10 ini, huruf al-hamzu ini masih dikatakan salah. Insya Allah masih dikatakan salah. Mana contohnya huruf ha saja? Ha kita sukunkan, ha, hi, hau, bah, maka ada nafas yang mengalir sampai ke permukaan rongga mulut kita. Coba rasakan saja. Terasa tidak hangatnya? Apalagi di pagi hari sebelum makan dan minum, begitu bangun tidur langsung Masya Allah. Apalagi minta contohkan kepada suaminya, Pak sudah ada belum rasanya? Masya Allah sudah mah cukup. Semuanya mengandung hamus. Bas, bismillah. Sedikit kita ucapkan bismillah. Maka ketika huruf bismillah bacanya sekedar bismillah, maka suaranya, napasnya tidak ada yang mengalir. Kalau napasnya tidak mengalir, dikatakan sinnya masih salah. Kalau sinnya masih salah, baca basmalahnya masih dipertanyakan. Huruf ha juga. Banyak yang baca huruf ha besar ini, masya Allah. Pengucapan huruf besar ini, ha ini, banyak yang mengucapkan hanya dibanting saja. Contoh misalkan al-qari'ah, itu kan bacanya banyak yang sering dikuatkan saja. Padahal sifatnya bukan kuat, sifatnya adalah al-khawat yang lemah, yang lunak, dan sifatnya al-hamzu memerlukan nafas yang mengalir. Al-qari'ah, tak marbuto diwakafkan maka muncul ha yang besar. Al-qari'atu diwakafkan menjadi al-qari'ah, maka bacanya jangan Kalau dibacanya ada sifat yang bukan milik daripada huruf ha, maka dikatakan salah. Alirkan nafasnya. Apalagi contohnya huruf ha yang besar. Coba. Apa mungkin yang lainnya ada? Ya, as-sa'ah. Pokoknya pengucapan huruf ha itu harus dengan suara yang lemah karena sifatnya khawat dan napas yang mengalir. Tidak dengan bah. Kalau bah saja jadi bacanya bah. Ada napas yang mengalir intinya. Kemudian huruf sya juga sama. A'udzu billahi jangan keluarkan dulu nafasnya, baru masukkan kepada huruf selanjutnya. Kemudian huruf kha juga jadi ketika mengucapkan huruf kha, biarkan permukaan daripada rongga mulut itu terbuka sehingga ada nafas yang keluar. Coba boleh dipraktikkan ke sahabat yang ada di sampingnya. Coba sudah terasa belum misalnya? Soalnya juga sama.
Sering kita jumpai baca Al-Fatihah, ihdinas. Hati-hati, apalagi yang sholatnya buru-buru, ihdinas siratal mustaqim. Harus digunakan sifat hamzah. Ihdinas, ihdinas, nasi, nasi. Jadi harus betul-betul dikeluarkan nafasnya, karena nafasnya mengalir, sifat al-hamzah. Sa juga sama. F, ba, bak, 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 bak. Makanya huruf kaf itu banyak yang berbeda. Bak, bukan bak. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan Allahu akbar, akbar, tapi akbar. Ini rukun salat qauliyah, bagian daripada awal niat kita diri dengan takbiratul ihram yang pertama, Allahu akbar. Dipanjangkan minimal 2 hafat Allahnya, akbarnya disifat daripada sifat hamzah ak, dan roknya disukunkan menjadi takhir yang tebal, bau, bau, akbar. Itu pengucapan daripada sifat al-hamzah. Begitu dengan huruf ta, atta, atta, atta. Tabat, tabat. Bukan tabat yada. Tabat berarti taknya tidak mengalir nafasnya. Tabat. Tapi tabat. Tapi jangan berlebihan. Tabat. Jangan. Tabat yada. Tabat yada. Tidak berlebihan juga. Ini sifat yang nafasnya mengalir. Dapat diartikan al-jahru berarti sifat yang nafasnya tertahan, tersendat. Maka jumlah hurufnya berapa? 10 tambah berapa? Hasilnya berapa? Masya Allah, 18 sifat al-jahru. Dan 18 huruf ini dijadikan PR nanti di rumah sama anaknya. Kalau lupa tanyakan anak yang TPA. Nah, selain ini apa saja? Hafal semua. Al-jahru sifat yang nafasnya tertahan, tersendat. Maka selain daripada huruf ini tidak boleh dikeluarkan. Huruf ba saja. Ba, bi, bu, bab, bab, bab. Tidak ada nafas yang keluar. Bab, bab. Enggak boleh bab, bab. Apalagi ngompos bacanya, masya Allah. Apalagi selainnya. Bak, huruf qaf juga sama, bagian daripada huruf al-jahru. Hamzah juga sama, enggak boleh hamzah itu dikeluarkan nafasnya. Dan selainnya selain daripada huruf al-hamzah. Masya Allah. Sekali lagi 2 sifat sudah kita hadirkan pada sifat yang pertama, yakni sifat lahadidun yang tidak berlawanan. Yang berlawanan yang berlawanan. Karena lawan daripada al-hamzu al-jahru berhubungan dengan hukum pernafasan. Kalau tadi asyidah dengan al-ra berhubungan dengan suara. Jelas tidaknya suara, tekanan yang lebih ataupun yang rendah itu tergantung dari sifat asyidah, ar-rakhawah dan at-tawassuh. Kita usaikan bab yang kedua. Kita masuk yang ketiga, sifat lahad itu. Nanti jumlahnya ada 5. Ada 5 bagian. Sifat lahad itu ada 5. Kita hadirkan yang ketiga, al-isti'la. Al-isti'la. Isti'la lawannya al-istifal. Al-istifal. Al-isti'la'u lawannya al-istifal. Al-isti'la, al-istifal, atau digunakan isti'la dan istifal sama saja. Al-jahru, jahru boleh saja, atau jahru. Al-hamsu atau hams. Syiddah, syiddah. Al-rakhawah boleh rakhawah dan tawassul. Kalau yang ketiga al-isti'la lawannya al-istifal. Al-isti'la dengan al-istifal ini berhubungan erat dengan pangkal lidah. Insyaallah.
Nah, sifat yang ketiga ini antara al-isti'la dan al-istifal berhubungan dengan apa? Pangkal lidah. Pangkal lidah kita. Maka ketika menyebutkan atau mengucapkan sifat isti'la dan al-istifal ini tidak dihadirkan pangkal lidahnya, berarti masih dikatakan salah dalam pengucapan huruf daripada al-isti'la dan al-istifal. Jadi berhubungan dengan pangkal lidah. Kalau al-isti'la itu maknanya pangkal lidahnya terangkat atau menaikkan pangkal lidah ke langit-langit di atas pangkal lidah. Menaikkan pangkal lidah ke langit-langit di atas pangkal lidah, sejajarkan dengan langit-langit di atasnya. Menaikkan pangkal lidah ke langit-langit di atas pangkal lidah atau sejajarkan dengan pangkal lidahnya dari atas ke atas. Jadi mengucapkan huruf al-isti'la ini memerlukan pangkal lidah yang dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan maka dikatakan masih salah. Hurufnya ada 7. Kha, la, qa. Kha, la, qa, sa, da, qa. Ini 7 huruf al-isti'la. 7 huruf yang wajib kita naikkan pangkal lidahnya dalam hal pengucapan hurufnya. Insyaallah. Jadi al-isti'la itu huruf-huruf yang pangkal lidahnya berfungsi dinaikkan ke langit-langit atas, jumlahnya ada 7 saja, sedikit saja. Yakni kha, ghain, qaf, shad, dha, ta, ta. Maka pengucapnya itu agak beda suaranya tuh. Suaranya agak beda, lebih bulat kalau bahasanya. Coba bacakan saja huruf kha. Makhrajnya di mana? Huruf kha di mana makhrajnya? Baru berapa pertemuan sudah lupa lagi. Hah? Adnal halqi. Adnal halqi. Apa adnal halqi? Ujung tenggorokan. Ujung yang tumpul apa yang runcing? Yang tumpul, insyaallah. Sini. Maka kata ujung tumpul. Dari ujung tenggorokan maka disertakan dengan menaikkan pangkal lidahnya. Kha. Kalau kha saja bisa saja bacanya kha, kha, kha. Bisa saja. Dengan sifat menaikkan pangkal lidah nggak mungkin bacanya kha. Maka menjadi kha, lebih bulat pengucapannya. Bahkan ketika sekalipun huruf kha ini sukun, maka tetap dibaca sifatnya tetap menaik. Bah, bukan bah datar tapi bau, bau. Seolah-olah masih hidup huruf kha ini karena sifatnya yang begitu sangat kuat. Dalam artian kuat dalam menaikkan pangkal lidahnya. Begitu pun huruf ghain ketika baca salat di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi, bukan maghdub. Pangkal lidahnya enggak datar karena bagian daripada huruf yang sifatnya al-isti'la, maka naikkan pangkal lidahnya maghdub menjadi maghdubi. Ghairil, gha-nya pun sama, bukan go. Kalau go itu apa kemarin? Pergi, maka baca Quran enggak masuk pergi terus. Ghairil, gha, ghairil maghdubi, maghdubi tidak datang dengan tapi maghdubi dan seterusnya. Qaf juga sama. Huruf qaf ini yang berlebih, masya Allah. Banyak ketika kita mengucapkan huruf qaf ini memantulkan karena sifatnya qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq asal mantul saja. Apa atau ada yang membacanya falaq. Falaq hanya seperti kecekutan saja di ujung tenggorokannya. Salah. Hadirkan sifat al-isti'lanya maka bunyinya lebih kuat. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi seolah-olah seperti pengucapan huruf qafnya, padahal bukan mengucapkan tapi sifatnya yang naik pangkal tersebut. Maka bacanya bukan falaq, falaq tidak datar, tapi falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Masyaallah. Itu huruf qalqalah. Huruf sad,
juga sama. Ihdinasi, bukan ihdinasi karena huruf shad. Maka pangkalnya ketika pengucapan tasdid pada huruf shadnya saja sudah terangkat pangkal lidahnya. Ihdinas, ihdinas. Maka ketika dikasrohkan dari atas turun ke bawah. Ihdinasi. Tidak datar ihdinasi, tapi ihdinasi. Oh, pol mustaqim, pol juga sama. Pol mustaqim. Itu pengucapan sifat al-isti'la. Walau dhalin juga sama. Walau dha, ketika pengucapan huruf dha, walau diangkat pangkal lidahnya. Walau dha, tidak walad, tidak diletakkan walad do misalkan. Walad do tidak, tapi ketika tasdidnya saja sudah muncul sifat al-isti'la walau dha, maka ketika pengucapan fathahnya lebih mudah karena sudah terangkat pangkal lidahnya. Coba sama-sama. Amal lebih banyak sedikit. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi alaihim walau hati-hati, lam bukan huruf syiddah, maka jangan dhalli, cukup dengan dhalin, tidak berlebihan banyak baca. Insyaallah. Al-isti'la jumlah hurufnya ada 7, dapat diartikan al-istifal yang terdampar pangkal lidahnya. Yang terdampar pangkal lidahnya jumlahnya berapa? 21. Dan 21 ini jadikan PR di rumah. Catat nanti semua. Dari mana dapatnya? Sisa daripada huruf al-isti'la adalah huruf al-istifal. Maka nanti di LTQ jangan sampai tertukar. Sebutkan sifat huruf lam, ada yang nyebutnya al-isti'la padahal al-istifal. Hati-hati dengan penghafalan atau pemahaman daripada sifat tersebut. Al-isti'la terangkat pangkal lidahnya ke langit-langit bagian atas. Kemudian al-istifal terdamparnya pangkal lidah. Kalau al-isti'la ternaiknya atau dinaikkan pangkal lidah, naiknya pangkal lidah. Insyaallah. Jadi al-isti'la, al-istifal berhubungan erat dengan pangkal lidah. Kenapa? Al-isti'la itu lidahnya diapain? Pangkal lidah. Terangkat pangkal lidahnya atau mengangkat pangkal lidahnya. Kalau yang Al-istifal apa? Terdampar. Kalau sudah terangkat, damparkan saja, datarkan saja, biasakan saja, jangan dinaikkan lagi. Jadi pengucapannya normal seperti apa hurufnya, huruf ba saja. Huruf ba bagian daripada huruf al-istifal, maka nggak boleh dibaca bo, nggak boleh be, naik pangkal. Sifat yang keempat kita lanjutkan. Oh ya, habiskan. Al-illaq. Al-illaq lawannya adalah al-infitah. Al-infitah. Al-illaq lawannya al-infitah. Al-illaq. Al-illaq lawannya al-infitah. Hati-hati tertukar, jangan sampai al-illaq lawannya al-istifal. Biasanya kalau bacanya Quran gitu tuh, itu bacanya malam-malam hafalnya jadi lupa. Kadang-kadang banyak yang tertukar. Ini kasusnya banyak-banyak jamaah yang tertukar pengucapan atau memberikan lawan-lawan di antara sifat yang 5 ini. Insyaallah. Al-illaq dan al-infitah ini berhubungan erat dengan pertengahan lidah. Dengan pertengahan lidah. Kalau tadi pangkal lidahnya yang berfungsi, kalau ini pertengahan lidahnya yang berfungsi. Al-illaq menempel atau meletakkan pertengahan lidahnya ke langit-langit di atas pertengahan lidah. Menempel
atau meletakkan pertengahan lidahnya ke langit di atas pertengahan lidah.